Shalom, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berkati hidup kami, rumah tangga kami di hari ini. Kami memasuki hari baru dengan penuh ucapan syukur dan kami hendak mendengar kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus agar firman Tuhan ini jatuh di tanah hati kami yang subur. Benih firman bertumbuh subur, berakar, berbuah, berlimpah-limpah 100 kali lipat dalam hidup kami semua. Terpuji-puji nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Kejadian 14 ayat 17 sampai 24. Yang menjadi nats renungan di ayat yang ke-19, lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema dari pembacaan firman Tuhan adalah pertemuan Abram dan Melkisedek. Kejadian 14 ayat 17 sampai 24 menyajikan sebuah kontras yang luar biasa antara dua raja yang bagaimana Abram saat itu masih bernama Abraham yang bernama Abram bersikap terhadap tawaran duniawi dibandingkan dengan berkat rohani. Yang pertama, pertemuan dua raja. Kontras karakter. Setelah Abram mengalahkan Kedorlaomer, ia bertemu dengan dua raja yang sangat berbeda. Melkisedek, Raja Salem, seorang imam Allah yang Maha Tinggi. Ia membawa roti dan anggur serta memberkati Abram. Ia melambangkan anugerah dan kehadiran Tuhan. Raja Sodom mewakili godaan duniawi. Ia datang bukan untuk memberkati, melainkan untuk melakukan negosiasi bisnis atas hasil jalan perang. Yang kedua, Melkisedek dan rahasia kemenangan. Melkisedek mengingatkan Abram bahwa kemenangan itu bukan karena kekuatan militernya, melainkan karena terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu, di ayat yang ke-20. Seringkali setelah kita meraih sukses besar, kita cenderung sombong. Melkisedek hadir untuk menarik fokus. Abram kembali kepada Allah sebagai sumber segala keberhasilan. Yang ketiga, respon Abram persepuluhan dan integritas. Abram memberikan 1/10 dari segala kepada Melkisedek. Ini adalah pengakuan bahwa segala sesuatu yang ia miliki adalah milik Tuhan. Namun ketika Raja Sodom menawarkan harta jarahan itu untuk diambil oleh Abram, ayat 21, Abram menolaknya dengan tegas. Mengapa? Menjaga kemuliaan Tuhan. Abram tidak ingin orang berkata bahwa Raja Sodomlah yang membuat dia kaya, ayat 23. Integritas dalam godaan. Abram telah bersumpah kepada Tuhan. Ia terlebih memilih mengandalkan berkat Allah daripada kompromi dengan sistem dunia yang berdosa, yaitu Sodom. Refleksi untuk kita hari ini. Siapa yang kita izinkan memberkati kita? Apakah kita sering mencari validasi dan kekayaan dari cara-cara dunia yang mungkin mengikat integritas kita? Atau kita sabar menanti berkat dari Allah? Yang kedua, sikap setelah kemenangan. Saat Anda berhasil menyelesaikan tugas besar atau mendapat promosi, apakah Anda segera bersyukur, memberi 1/10 dalam bentuk pujian syukur, atau justru merasa itu murni hasil kerja keras sendiri? Yang ketiga, ketegasan prinsip. Abram tahu kapan harus menerima dari Melkisedek dan kapan harus menolak dari Raja Sodom. Hikmat diperlukan untuk membedakan mana peluang yang dari Tuhan dan mana yang merupakan cerat. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu.
supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Kejadian 14 ayat 23. Tuhan memberkati kita sekalian dengan firman-Nya yang terlalu indah bagi kita sekalian, agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang hebat, dahsyat, luar biasa, yang mengandalkan Tuhan Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur, terima kasih untuk renungan yang sangat indah di saat ini. Berkati kami agar supaya kami terus mengandalkan berkat yang dari Tuhan Allah, bukan kompromi dengan dosa. Semua dosa kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Diberkatilah kami di mana saja kami berada oleh Allah yang Maha Tinggi, Allah pencipta langit dan bumi. Memberkati hidup saya dan memberkati semua saudara-saudara sekalian yang mendengar renungan ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.